warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianto Rihiara. Saya mahasiswa teologi semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan mata kuliah fenomenologi agama. Pengertian fenomenologi agama, manfaat dan tujuan mempelajari fenomenologi agama. 1. Pengertian fenomenologi agama. Fenomenologi agama merupakan pengembangan dari filsafat fenomenologi yang mempelajari fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak dalam kesadaran manusia. Nah, fenomenologi agama adalah suatu disiplin ilmu terdiri yang mempelajari agama sebagai suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati secara objektif dengan menggunakan analisis deskriptif. Nah, kemudian materi kedua, manfaat fenomenologi agama. Dengan belajar fenomenologi agama, kita diantar untuk masuk dalam sebuah pemahaman yang lebih dalam akan agama yang kita anut. Nah, kemudian tujuan apa sih untuk mempelajari fenomenologi agama itu? Nah, tujuannya adalah fenomenologi agama berusaha untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman keagamaan sebaik mungkin, memahami dan berlaku adil terhadap fenomena agama sebagaimana muncul dan dirasakan oleh pengalaman keagamaan orang lain. Nah, kita berpindah yang berikut, yaitu dasar perkembangan kepercayaan manusia dan masyarakat, agama sebagai sistem budaya, agama sebagai praktek sosial. Nah, teman-teman, agama dan budaya ini tidak asing lagi yang kita dengar secara lisan maupun secara suatu hal yang menjadi perdebatan di berbagai kalangan, teman-teman. Nah, agama dan budaya ini, dua kosakata ini, teman-teman, yang tak hanya sekali berjalan berdampingan dan selalu disatu padukan, ya. Ini menunjukkan bahwa ada relasi di antara dua kosakata ini. Padahal jika ditelusuri, agama dan kebudayaan adalah hal yang berbeda, teman-teman. Nah, agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk cipta rasa karsa dari manusia. Meskipun berbeda, teman-teman, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Nah, teman-teman, relasi antara agama dan budaya yaitu agama menyebarkan ajarannya salah satunya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan ajarannya. Agama berperan untuk menfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan. Nah, itu materi kita yang ketiga itu tentang dasar perkembangan kepercayaan manusia dan masyarakat. Teori-teori tentang asal-usul kepercayaan religi. Nah, teman-teman, awal kemunculan manusia selalu mencari titik tinggi dan hidupnya tentang siapa yang menguasai alam semesta, saya tak isinya, dan untuk mengungkapkan maka manusia menggerakkan seluruh potensi dalam dirinya untuk menemukan jawaban atas pencariannya itu. Nah, berikut itu tentang teori asal-usul agama. Nah, teori-teori terpenting tentang asal mula dari inti religi ini, ada beberapa teori terpenting, yaitu yang pertama,
teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena manusia mulai sadar akan adanya faham jiwa. Kedua, teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena manusia mengakui ada banyak gejala yang tidak dapat diterangkan dengan akalnya. Kemudian yang ketiga, teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi dengan maksud untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam jangka waktu hidup manusia. Nah, yang berikut yaitu teori yang berikut, teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena manusia mendapat suatu firman dari Tuhan. Nah, itu materi kita yang kedua. Yang ketiga, kemudian yang keempat yaitu bentuk primitif dari agama masyarakat primitif dan ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif. Nah, masyarakat primitif atau primitif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian dalam keadaan yang sangat sederhana, belum maju tentang bagaimana peradaban yang terbelakang, teman-teman. Dan kebudayaan primitif adalah sederhana, biasa orang bilang kuno, ya. Senjata-senjatanya pun masih menggunakan hal-hal seperti batu untuk gunakan mencari, berburu dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, menurut Van der Leeuw, primitif adalah susunan tertentu budi manusia, suatu cara tertentu dalam mengalami dan mendekati dunia dan Tuhan, suatu pandangan tertentu terhadap segala kehidupan. Nah, di sini ada ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif. Yang pertama yaitu pandangan tentang alam semesta, kemudian ada mensakralkan objek tertentu. Yang ketiga, hidup yang serba magis. Yang keempat, penuh dengan upacara keagamaan. Nah, itu ciri-ciri dari masyarakat primitif. Nah, kita berpindah pada materi yang kelima yaitu bentuk-bentuk primitif dari agama animisme, pra-animisme atau animatisme, totemisme, urmonoteisme, pemujaan terhadap leluhur. Nah, bentuk-bentuk primitif dari agama yaitu teman-teman, penggunaan kata primitif dalam keterangan ini tidak ada kaitan dengan leluhur, masa lalu, bentuk sederhana dari peradaban manusia dan sesuatu yang lebih rendah dari moralitas. Nah, yang pertama yaitu animisme. Animisme mempunyai dua arti, teman-teman. Yang pertama, suatu sistem kepercayaan di mana manusia religius, khususnya manusia primitif, membubuhkan jiwa pada manusia, semua makhluk hidup dan benda mati. Nah, yang kedua yaitu pra-animisme. Nah, animisme dapat dipahami dalam dua cara, sebagai kepercayaan atau sebagai teori untuk menjelaskan asal-usul histori dari agama dalam konteks pemikiran evolusionis. Yang ketiga yaitu totemisme. Totemisme merupakan fenomena yang menunjukkan kepada hubungan organisasional, khususnya antara satu suku dengan suatu suku, bangsa atau klan suatu spesies tertentu dalam wilayah binatang atau tumbuhan. Nah, yang berikut yang keempat itu urmonoteisme. Perkembangan agama yang melihat bahwa perkembangan agama bermula dari bentuk yang paling sederhana, dari politeisme dan akhirnya monoteisme. Nah, yang kelima, pemujaan terhadap leluhur. Pemujaan terhadap leluhur dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan sikap, kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan pendewaan orang-orang yang sudah meninggal dalam suatu komunitas
khususnya dalam hubungan kekeluargaan. Nah, itu demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi mata kuliah Fenomenologi Agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Shalom.